Putra mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud atau sering disebut MBS, ditunjuk secara resmi menjadi Perdana Menteri dalam perombakan kabinet atas permintaan Sang Raja pada Selasa 27 September kemarin. Hal ini jelas akan mempertegas posisi Sang Pangeran yang baru menginjak usia 37 tahun itu sebagai pemimpin de facto di Kerajaan Saudi. Ada pihak yang bersorak untuknya karena merasa puas dengan performa MBS selama menjabat sebagai Menteri Keamanan dan posisi strategis lainnya. Tapi tidak sedikit juga yang pesimis pada anak Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud ini karena rekam jejaknya yang cukup menakutkan sebelum ditunjuk jadi Perdana Menteri. Apa saja itu? Mari bahas bersama dalam polemik kali ini. Tentu rekam jejak yang dimaksud bukan kehidupan pribadi Sang Pangeran karena semuanya masih terbilang normal untuk urusan yang satu ini. MBS yang lahir pada 31 Agustus 1985. Hanya anak dari istri ketiga Sang Raja, Fahda binti Falah Al-Hitlain. Sulung dari 6 bersaudara kandung, sekaligus anak ke-8 dan putra ke-7 di antara jajaran saudara tirinya. Dia adalah sarjana hukum lulusan Universitas King Saud yang telah merasakan berbagai posisi penting dalam kerajaan Saudi. Sejak usia 24 tahun, dia sudah bekerja sebagai penasehat untuk sang ayah saat masih menjabat sebagai gubernur Riyadh. Kemudian dari situ, statusnya terus menanjak. Mulai dari jabatan komisi ahli dalam kabinet hingga terangkat jadi putra mahkota, serta wakil Perdana Menteri kedua dan Menteri Pertahanan. Di permukaan semuanya memang masih tampak normal, apalagi berbeda dengan sang ayah, MBS sangat jauh dari stereotip kebanyakan Raja Saudi yang punya banyak istri. Dia diketahui hanya menikahi satu perempuan bernama Sarah binti Masur Al Saud, cucu dari raja sebelumnya yang merupakan sepupunya sendiri. Dan dari pernikahan inilah, MBS punya setidaknya 3 putra dan 2 putri. Mereka adalah Pangeran Salman, Pangeran Masur, Putri Fahda, Putri Nora, dan Pangeran Abdul Aziz. Sampai di urusan pernikahan, kehidupan MBS memang masih terlihat wajar. Tapi saat membicarakan soal caranya menduduki tahta, semuanya mulai berubah jadi seram karena desas-desus kudeta dan pembunuhan. Seperti yang diketahui publik, MBS memang bukan pewaris tahta utama dalam garis suksesi. Saat ayahnya diangkat jadi raja pada 2015, orang pertama yang jadi putra mahkota adalah paman tirinya, Pangeran Mukrin, yang hanya menduduki posisi ini selama 3 bulan. Kemudian digantikan sepupunya, Muhammad bin Nayef, yang ditahan pada tahun 2020 lalu karena dituduh merencanakan makar bersama saudaranya, Nawaf bin Nayef. Orang yang menahannya adalah MBS sendiri. Namun belakangan, seperti diberitakan oleh Reuters, penahanan ini sebenarnya merupakan bagian dari rencana sang pangeran sejak 2017 agar bisa naik ke kursi putra mahkota. Itu adalah rencana yang kabarnya dapat dukungan penuh dari sang ayah. Hal ini dibocorkan oleh mantan orang nomor 2 di lembaga intelijen Saudi, Saad Al-Jabri. Orang ini juga yang dalam wawancara dengan CBS menyebut sang pangeran sebagai psikopat karena berbagai pembunuhan yang dia lakukan. Dengan dukungan sumber daya yang tak nyaris tak terbatas, termasuk diantaranya kematian raja sebelumnya, Abdullah bin Abdul Aziz, agar sang ayah bisa menduduki kursi kekuasaan. Tentu apa yang dilakukan saat Al-Jabri bukan tanpa alasan. Setahun sebelum diangkat bicara soal kebengisan sang pangeran, dia sudah kabur dari Saudi karena penggulingan atasannya, Muhammad bin Nayef. Dan sebagai konsekuensi dari pelariannya, 2 anak Al-Jabri, Sarah dan Omar, sempat dinyatakan menghilang. Hal inilah yang kemudian dianggap sebagai cara sang pangeran untuk memaksanya pulang. MBS memang cukup terkenal sebagai musuh komunitas pembela HAM. Mulai dari penangkapan sewenang-wenang terhadap para aktivis, penghilangan paksa seperti yang dilakukan terhadap anak-anak Al-Jabri, hingga berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan khususnya Squad Kematian. Semuanya pernah dilakukan putra mahkota Saudi ini. Sudah banyak nama besar yang pernah jadi korbannya, termasuk sang ibu sendiri, Fahda binti Falah Al-Hitlain, yang keberadaannya pernah disembunyikan selama 2 tahun oleh MBS sendiri. Namun yang justru paling banyak dibicarakan oleh publik adalah kematian Jamal Khashoggi,
wartawan Al Arab News yang terkenal sebagai pengkritik MBS. Bukti-bukti pembunuhan sebenarnya sudah jelas, namun dengan kekuasaan yang cukup besar, tidak ada satupun pihak yang bisa menyeret sang pangeran untuk diadili. Bahkan jika itu adalah salah satu orang terkaya di dunia, macam Jeff Bezos. Memang jarang dibicarakan, tapi bagi yang mengikuti beritanya, pasti tahu kalau pemilik dan pendiri Amazon itu pernah jadi korban peretasan lewat pesan yang berasal dari nomor WhatsApp MBS pada tahun 2020 lalu. Dugaan ini salah satunya dilaporkan pada laporan investigasi forensik FTI Consulting. Kontroversi MBS tentu tidak hanya berhenti di tindakan. Dia juga kerap melempar pernyataan yang bikin publik gempar. Salah satu yang paling terkenal adalah pembelaannya terhadap pemerintahan Cina dalam peristiwa persekusi kelompok Islam etnis Uighur. Seperti diberitakan oleh berbagai media, pada 2019 lalu, MBS secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap kebijakan kamp konsentrasi untuk etnis Uighur sebagai tindakan wajar dalam upaya penanganan teroris. Lalu di luar pernyataan dan pelanggaran HAM, masih ada sederet kebijakan yang membuat MBS jadi perdebatan. Bukan hanya di kalangan warga Saudi, tapi juga dalam komunitas Muslim dunia. Ini berkaitan dengan reformasi dalam negeri yang dilakukan untuk mengubah citra rezimnya secara internasional dan di dalam kerajaan. Itu sudah termasuk peraturan yang membatasi kekuasaan polisi agama serta peningkatan hak untuk perempuan. Itu sebabnya pada Juni 2018 mulai diberlakukan penghapusan larangan mengemudi untuk para perempuan. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, sistem perwalian yang mengutamakan pihak laki-laki juga mulai dilemahkan sejak Agustus 2019. Reformasi ini juga berlaku hingga ke ranah budaya. Di bawah pengawasannya dan dengan izin sang raja, Saudi untuk pertama kalinya bisa menyelenggarakan konser yang menampilkan penyanyi perempuan. Stadion olahraga juga sudah mulai diizinkan menerima penonton perempuan, bahkan dalam berbagai jenis pekerjaan. Perempuan juga sudah diizinkan untuk terlibat dan mencari penghasilan sendiri. Pada bulan April 2018, bioskop publik pertama juga dibuka oleh pemerintah Saudi setelah dilarang selama 35 tahun, di mana targetnya adalah pendirian 2.000 layar untuk pemutaran berbagai jenis film hingga tahun 2030. Dan tidak hanya menggalakkan reformasi budaya, MBS turut membuka negaranya untuk kedatangan turis internasional. Hal ini salah satunya dilakukan dengan memperkenalkan sistem e-visa yang memungkinkan penerapan dan penerbitan visa asing bisa dilakukan lewat internet. Kemudian di luar semua itu, dalam bidang hukum, pada 26 April 2022, Dewan Kehakiman Tertinggi Arab Saudi bahkan telah menghapuskan hukuman cambuk yang selama ini jadi identitas negaranya. Lembaga yang satu ini beralasan kalau keputusan tersebut merupakan perpanjangan dari reformasi HAM yang diperkenalkan di bawah arahan Raja Salman dan berjalan dalam pengawasan langsung dari MBS. Sebuah sisi gelap yang terang-terangan ditunjukkan oleh MBS sebenarnya pernah dilakukan oleh semua tiran dalam sejarah, namun tidak sepenuhnya sama karena para diktator baru melakukan hal-hal buruk saat telah berkuasa secara mutlak. Sementara MBS telah melakukan hampir segala hal saat masih berstatus sebagai putra mahkota. Ini praktis membuat kesulitan untuk membayangkan hal buruk apa saja yang akan terjadi selama dirinya menjadi Perdana Menteri atau bahkan jadi raja masa depan untuk Saudi. Kamu punya dugaan? Silahkan tuliskan di kolom komentar.